sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi mongko sayukjo apa ayajtahida yen to nemen-nemeni sapa talibul ilmi wa yad'wa lan yen to ndonga sapa talibul ilmi Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala wa yatadarra'a lan yen to dipi-dipi sapa si talibul ilmi ilaihi maring Allah Ta'ala fa innahu krana satuhune Allah yujibu iku nyembadani sapa si Allah man ing wong da'a kang donga sapa si talibul ilmi hu ing Allah wala yukhayyibu lan ora nunoaken sapa si Allah man ing wong rojahu kang ngarep-ngarep sapa si talibul sapa si man hu ing Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambagi ayyajtahida wa yad'u Allah Ta'ala wa yatadarra'a ilaihi fa innahu yujibu man da'ahu wa la yukhayyibu man rajahu. Maka sayupnyalah orang yang menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Jangan setengah-setengah. Jangan di dalam menuntut ilmu ini leha-leha saja. Harus betul-betul memiliki semangat yang tinggi agar dalam usaha untuk meraih ilmu ini tidak gagal. Harus ijtihad, harus semangat, harus bersungguh-sungguh. Makanya di Sidogiri itu ada sebuah slogan utlub uluman wajtahid katsiran. Utlub uluman, tuntutlah atau carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Beberapa ilmu uluman, beberapa ilmu pengetahuan, dan juga wajtahid katsiran, agar bersungguh-sungguh yang betul-betul penuh semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Tidak hanya bersungguh-sungguh, tapi wa yad'u Allah Ta'ala, harus dibarengi dengan doa. Penting doa.
wa yatadarra'a ilaihi, dan juga harus tadarru' DP kepada Allah. Kita merasa rendah di hadapan Allah di dalam berdoa, di dalam bermohon dan beribadah serta menyembah Allah. Tidak menunjukkan keangkuhan dan kesombongan dan kecongkaan kita. Justru rendah dan betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap dengan penuh harap agar apa yang kita mohonkan kepada Allah ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yujibu man da'ahu, karena sesungguhnya Allah inilah yang akan mengijabah doa, mengijabah orang yang berdoa kepadanya. Ini penting. Jadi tidak hanya bersungguh-sungguh semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu, tetapi juga harus kita tidak hanya mengandalkan belajar dengan penuh semangat dan kesungguhan yang tinggi, tetapi harus dibarengi dengan doa. Doa ini penting, kawan. Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, tentu aku akan mengijabah doa-doa kalian. Ini suatu janji Allah. Tapi kadang-kadang kita ini tidak percaya dengan itu. Kita hanya seolah-olah mengandalkan usaha. Padahal dalam usaha juga perlu dibarengi dengan berdoa. Perlu perjuangan dan doa. Perjuangan penting, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa ini adalah dikatakan mukhul ibadah, inti dari suatu ibadah. Bahkan dalam hal-hal yang genting sekalipun adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjata ampuh bagi orang-orang yang beriman. Walhasil doa inilah yang bisa memberikan semangat yang tinggi dan memberikan suatu dorongan moral, dorongan spiritual untuk kita lebih semangat akan suksesnya apa yang kita usahakan. Tidak ada sesuatu yang gagal jika usahanya maksimal dibarengi dengan doa. Karena itu janji Allah. Allah senantiasa mengabulkan, mengijabah semua apa yang menjadi permohonan seorang hamba. Tetapi Allah memberikan dan mengijabah apa yang menjadi permohonan kita itu sesuai dengan kehendak Allah yang juga disesuaikan dengan kemampuan, kelayakan, disesuaikan dengan apa yang menjadi kebaikan untuk dirinya bagi seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu hal yang penting. Doa, jangan lupakan doa. Gampangnya bahasa santri adalah gerak batin. Tapi kadang-kadang saya amati, kadang-kadang santri ini kurang memperhatikan gerak batin. Padahal inilah yang penting. Ini yang penting. Usahamu itu hanyalah 9, usahamu hanyalah 1%. Atau bisa saja lebih dari itu, tetapi yang paling dominan di dalam keberhasilan semua itu adalah pada doa. Doa ini penting. Jika tidak doa, walaupun berhasil, kadang-kadang kurang barokahnya. Makanya sekalipun hanya bacaan basmalah hamdalah, ini penting karena untuk
mendapatkan siraman barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abta fahuwa aqta fahuwa ajda. Orang yang memulai sesuatu yang baik, jika tidak dimulai dengan doa, dengan menyebut asma Allah, bismillah, ini maka akan kurang, bahkan tidak ada keberkahan di dalamnya. Makanya ini bentuk suatu doa yang mendominasi keberkahan, mendominasi untuk berhasilnya apa yang menjadi usaha dan upaya kita. Inilah yang kemudian kita penting berdoa. Apalagi menuntut ilmu. Lah, di dalam menuntut ilmu ini penting doa agar ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Banyak santri yang pandai membaca kitab kuning, hafal alfiyah, hafal kitab-kitab, paham tentang isi kitab itu, tapi kadang-kadang di masyarakat kurang bermanfaat dan kurang berarti di hadapan para masyarakat. Apa masalahnya? Dia kurangnya berdoa waktu ngaji, hanya mengandalkan usaha belajar untuk meraih pengetahuan saja, tidak dibarengi dan tidak dibumbui dengan berdoa. Buktikan aja nanti. Walaupun teman-teman kalian yang pandai cerdas, tapi malas gerak batin. Jika disuruh gerak batin hanya dia tidak khusyuk, tidak betul-betul merendahkan diri dan keseriusan dalam bermohon kepada Allah, ini sulit akan menemukan keberkahan dalam belajar. Sulit, sehingga pulang nanti ke masyarakat walaupun pandai, walaupun alim, dia ilmunya tidak lagi menjadi hal yang bermanfaat kepada orang lain. Padahal yang paling penting dan yang paling hebat seseorang itu adalah orang yang bisa memberikan kontribusi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang pandai memberikan manfaat kepada orang lain. Dirinya, ilmunya, apanya yang ada pada kalian bisa ditularkan, bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini yang penting. Nah, itu tidak bisa digapai semuanya itu kecuali dengan berdoa. Doa itu penting, gerak batin itu penting. Jangan dianggap remeh. Mungkin karena IMDA atau pelajaran ujiannya yang diuji sudah lulus, bahkan sudah diperkirakan bisa menjawab semua, kemudian kalian sombong, enggan bermohon kepada Allah, berdoa. Inilah yang kemudian nanti bisa menjadi cikal bakal kalian tidak akan meraih suatu predikat orang yang paling baik di hadapan Allah maupun di depan masyarakat, karena tidak banyak memberikan manfaat kepada orang lain, karena ilmunya mungkin kurang sedap karena tidak dibumbui dengan doa. Makanya tidak hanya berdoa saja, tapi wa yatadarra ilaihi, kita harus menampakkan, kita harus DP di hadapan Allah, khusyuk, khudu, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita butuh kepada Allah, tampakkan dan wujudkan sikap itu di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah ini senantiasa yujibu man da'ahu, akan mengijabah siapapun yang mau berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan bahwa fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Makanya berdoalah kepada Allah. Ujibu da'watad da'i. Allah akan mengijabah doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku, kata Allah. Maka falyastajibu li wal yu'minu bi. Mintalah kepadaku untuk agar diijabah doa-doanya dan berimanlah kepadaku. Semoga dan mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa senang jika dimohon, dimintai sesuatu dalam doanya, karena Allah Maha Kaya dan tampak rendah di hadapannya. Justru orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak gerak batin, inilah yang kemudian Allah kurang suka kepada orang itu. Tidak suka karena dia berarti congkak dan mengandalkan amalnya, mengandalkan kesungguhannya, padahal itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah doa. Doa ini penting sekali. Doa ini sangat-sangatlah luar biasa. Doa ini harus, atau gerak batin ini penting sekali. Jangan dianggap remeh. Apalagi seorang santri. Doa, ingat doa. Kalian sebagai santri jangan merasa kerdil, jangan merasa tidak memiliki suatu tidak memiliki suatu hal yang dapat diandalkan. Jangan berperasaan seperti itu. Andalan kalian adalah gerak batin. Doa kepada Allah. Ini andalannya. Dan doa ini yang Allah perhatikan. Doa ini yang Allah nanti perhatikan dari permohonan-permohonan kalian. Makanya tidak heran jika orang tua di samping berdoa secara langsung kepada Allah, kita bermohon juga agar didoakan oleh kedua orang tuanya. Karena doa orang tua kepada anak ini tak ubahnya Nabi mendoakan umatnya. Du'aul walid liwaladih. Doa orang tua terhadap anaknya ini kadu'ain nabi li ummati. Bagaikan doanya seorang nabi terhadap umatnya. Coba. Kalau sudah doa orang tua terhadap anaknya ini setara dengan doanya Nabi terhadap umatnya, gak ada ceritanya doa seorang Nabi ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong yang mungkin di pondok masih belum sadar, malas belajar, melanggar peraturan pondok, malas gerak batin, malas juga berjamaah, mohon kepada orang tuanya, ya Bapak Ibu tolong saya didoakan agar di pondok saya giat belajar, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan tidak malas sholat berjamaah dan juga tidak malas gerak batin. Dan saya ingin tidak melanggar peraturan pondok. Ini penting. Mintakan seperti itu. Di samping kalian berdoa kepada Allah secara pribadi. Ini doa. Jadi jangan anggap remeh doa ini. Apalagi bermohon kepada orang tua.
Walaupun orang tua kalian bodoh, masih pandai kalian, lebih pandai kalian, tapi karena orang tua memiliki kesetaraan, oleh Allah disetarakan doanya dengan Nabi jika mendoakan anak-anaknya. Coba. Du'aul walid liwaladi. Doa orang tua terhadap anaknya ka du'ain nabiyyi li ummati. Sama mantinah, sama mujarrabnya, sama istijabahnya, sama qabulnya antara doanya Nabi terhadap umatnya. Coba. Jadi kalau pas ngirim kalian sampaikan kepada orang tuanya, Bu, Bapak, saya doakan semoga tidak melanggar peraturan pondok, saya bisa semangat belajar, saya bisa semangat belajar atau menghafalkan Quran dan seterusnya. Ini penting. Doa orang tua. Jangan kemudian kalau orang tuanya tidak tahu apa-apa, kalian malas minta doa. Jangan. Karena Allah paham, Allah Ta'ala tahu, memahami, Allah tahu apa yang menjadi doa semua hamba-hambanya walaupun berbahasa apapun. Coba. Ada suatu kisah kedahsyatan orang berdoa. Ada orang yang sudah sangat tua sekali, tapi dia rajin doa, istiqomah membaca istighfar, istiqomah membaca sholawat, istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bermohon dikabulkan oleh Allah. Akhirnya suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini ada keinginan keluar dari desanya, yaitu sampai ke kota Basrah. Lah, entah apa yang membuat hati Imam Ahmad bin Hambal ini untuk keluar dari desanya. Walhasil beliau itu ingin pergi gitu. Sampai di suatu tempat yang kemudian tempat itu sulit ditemukan kendaraan, alat transportasi, sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu tidak bisa kemudian kembali langsung ke desanya dan harus bermalam di suatu tempat. Mencarilah suatu tempat yang sifatnya umum, cari masjid. Ternyata oleh marbot masjid itu Imam Ahmad bin Hambal disuruh keluar, tidak boleh menetap atau tidak boleh istirahat dan tidur di masjid. Keluarlah Imam Ahmad bin Hambal karena dia tidak kenal siapa itu sang laki-laki parubaya itu. Padahal beliau adalah imam besar yang merupakan panutan mazhab dari Imam Ahmad Hambali. Akhirnya beliau jalan, kemudian bertemu dengan seseorang yang orang itu adalah penjual dan pembuat roti. Biasanya orang itu setiap malam setelah Isya baca istighfar, baca sholawat dan berdoa sambil membuat apa yang ia menjadi wazifah, kebiasaan atau pekerjaannya, yaitu membuat roti. Dilihat oleh Imam Ahmad bin Hambal itu tampak dari mulutnya komat kamit kayak orang baca sesuatu. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, wahai engkau pembuat roti dan penjual roti, apa yang kau baca setiap saat? Bahkan aku amati dari tadi aku bertemu sampai sekarang, sampai larut malam ini, engkau selalu baca sesuatu. Baca apa?
Sang pembuat roti itu menyatakan, saya baca istighfar. Tidak lepas baca istighfar. Baca salawat, berdoa kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad bertanya. Karena Imam Ahmad sudah terjebak di suatu tempat, tidak bisa untuk pulang karena larut malam. Dan akhirnya setelah diusir dari masjid, menemukan orang pembuat roti itu, ditampunglah di sana, suruh bermalam di rumah itu. Tapi dilihat oleh Imam Ahmad, orang ini sangat istiqomah. Sambil bekerja buat roti, tapi seolah-olah berwirid. Bukan seolah-olah, memang baca wiritan. Ditanya, apa yang kau baca? Saya baca istighfar. Selalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Seolah-olah mulut ini tak pernah kering. Kecuali dia hanya berbicara atau diam untuk lepas lelah sebentar, tapi sebentar aja kemudian baca istighfar terus. Dalam pertanyaan berikutnya, wahai sang pembuat roti, apakah engkau dalam semua hajatmu, dalam apa yang kau mohonkan kepada Allah selalu dikabulkan atau semuanya dikabulkan oleh Allah? Sang pembuat roti itu menjawab, ya wahai orang tua, aku ini apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi permohonan saya sudah Allah tunaikan semuanya. Allah kabulkan dan Allah ijabah semua doa-doaku. Kecuali satu. Nah, penasaran Imam Ahmad bin Hanbal. Apa itu? Apa yang belum Allah tunaikan? Apa yang Allah belum kabulkan doamu? Hanya satu, itu apa? Ya wahai orang tua. Karena belum tahu. Imam Ahmad sudah sepuh waktu itu. Semuanya yang aku inginkan sudah tercapai. Dan apa yang aku mohonkan semuanya Allah kabul semuanya. Saya pingin sepeda ontel, punya. Alhamdulillah. Saya pingin sepeda motor, alhamdulillah. Umpama sekarang ya kan. Saya pingin mobil, alhamdulillah. Saya pingin rumah, sudah alhamdulillah. Saya ingin naik haji, alhamdulillah, sudah selesai semua. Saya pingin punya anak, kawin, semuanya sudah Allah berikan semua itu kepada aku. Tinggal satu, wahai orang tua. Apa itu? Saya ingin bertemu imam yang sangat agung. Dan beliau adalah panutan sebagai panutan kami di tempat ini. Yaitu ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget dia. Padahal yang beliau hadapi dan yang menanyakan itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Seketika itu sontak Imam Ahmad bin Hanbal kaget. Berarti yang kemarin aku harus berangkat ke tempat ini adalah tarikan doa orang ini. Ternyata doa orang ini sangat makbul. Kenapa aku harus keluar? Ada keinginan yang kuat harus keluar dari desaku dan ingin jalan ke tempat ini. Kenapa? Padahal aku tidak punya tujuan dan tidak punya janji sama siapapun. Cuma ingin hati dan ingin pergi ke tempat ini. Seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Terharu. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya doa. Betapa dahsyatnya orang istiqomah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Imam Ahmad bercerita, wahai pembuat roti, inilah engkau, kali ini Allah tunaikan semua apa yang menjadi doa dan keinginanmu. Apa yang kau mohonkan kepada Allah, kali ini sudah lengkap apa yang menjadi keinginanmu. Kalau hanya tinggal satu yang belum tercapai, yaitu ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sang pembuat roti pun juga kaget. Yang pembuat roti juga merasa dirinya kagum. Loh, apakah engkau Imam Ahmad bin Hanbal? Betul, aku Ahmad bin Hanbal. Dipeluknya dan diciumnya. Karena apa yang menjadi keinginan untuk bertemu terrealisasi dan ternyata wujud serta Allah penuhi di malam itu bertemunya. Nah ini kedahsyatan doa. Jadi kalau orang berdoa istiqomah, maka apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Buktinya Imam Ahmad nggak punya keperluan apapun, tidak punya janji dengan siapapun, tidak ada bayangan dan tidak ada planning ke tempat itu, tapi karena tarikan doa itu Allah mendorongnya melalui hati Imam Ahmad untuk keluar dari dalam beliau, dari desanya, kemudian pergi ke suatu tempat, menyebabkan bertemu dengan seseorang yang membuat roti itu. Pertanda dikabulkannya semua apa yang menjadi keinginan dalam permohonan, doa, serta keistiqomahan baca istighfar bagi sang pembuat roti. Apalagi kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, jika kita rajin berdoa, insya Allah ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian nanti akan meraih ilmu manfaat barokah. Jangan amin tok. Ya bagus amin, tapi harus diwujudkan juga dengan pelaksanaan. Kadang-kadang diajak gerak batin, ya Allah, sulitnya bukan main. Padahal usaha kalian tanpa doa ini sulit untuk tercapai. Makanya perlu gerak batin. Insya Allah kalau kalian perjuangan dan diimbangi dengan doa, semangat dan kesungguhan kalian dalam belajar, dibumbui dengan doa, insya Allah ilmunya menjadi manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hassil maqasidana واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصلح أجسادنا ونوّر قلوبنا وارفع بارك قلوبنا ببركات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم